wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu wa intahaja nahjahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ustaz Zaifah dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala pada kesempatan di sore hari ini kembali dipertemukan oleh Allah secara virtual dalam program kesayangan kita, Kepala Fikih Live, melalui aplikasi Zoom. Tentu kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini terhitung sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan fadilah bermajelis ilmu walaupun tidak secara fisik. Dan kita berharap mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapati dalam setiap tema, dalam setiap program dan kegiatan dalam Sekolah Fikih Live ini bermanfaat dalam kehidupan kita, khususnya dalam rangka bagaimana kita beribadah sebaik-baiknya kepada Allah di muka bumi ini yang merupakan darul ibtila, yang merupakan tempat di mana kita diuji hingga kita layak menjadi hambanya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang telah disampaikan, tema kita hari ini insya Allah masih terkait dengan bab yang kedua dari 4 bab ilmu usul fikih, yaitu terkait dengan dalil syariat, ya. Dan juga dalil syariat yang akan kita bahas ini adalah dalil syariat yang ke-10 sebenarnya, ya. Walaupun dalam program Dior yang dilanjutkan dengan Sekolah Fikih Live ini kita sudah masuk kepada sesi yang ke-13. Tapi kalau dalam urutan dalil syar'i yang kita susun, ini kita memasuki dalil syariat yang ke-10, yaitu dalil istihsan. Ya. Dalil istihsan ini dalil yang ke-10, Kak Zaifah. Dan insya Allah terkait dengan bab yang kedua dalam masalah dalil ini, tinggal tersisa 2 dalil lagi, ya. Pertama adalah istihsan yang akan kita bahas hari ini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas dalil yang terakhir, yaitu dalil istishab, ya, dalil istishab. Dan memang sebenarnya sebelum saya masuk kepada pembahasan dalil istihsan, pengurutan dalil ini sebenarnya ada tujuannya, ya. Jadi bukan sekedar kita mengapa kok istihsan diakhirkan gitu, kenapa kemudian dalil saddu zari'ah lebih awal daripada istihsan. Nah, itu bukan sekedar diurutkan begitu saja, tapi ada alasannya, ya. Karena dalil istihsan ini sebelum dalil istishab, karena yang namanya istishab nanti kebanyakan ulama mengatakan bahwa dalil istishab itu adalah al-madar al-akhir fil fatwa. Ya, jadi dalil yang ke-11 yang nanti akan kita bahas, yaitu istishab, merupakan dalil terakhir yang memang dijadikan sumber pengambilan hukum para ulama ketika berfatwa. Jadi setelah istishab nggak ada dalil lain, ya. Jadi istishab itu terakhir selesai gitu, ya. Nah, makanya istishab ini terakhir gitu. Tapi kenapa kok dalil istihsan sebelum istishab? Ya, karena dalil istihsan ini, ya, dia ini rupanya posisinya adalah mengkoreksi dalil-dalil yang sudah kita bahas sebelumnya. Makanya nanti dalil istihsan ini akan kita kaitkan dengan ayat Al-Quran, akan kita kaitkan dengan hadis Nabi, qiyas, maslahah mursalah, saddu zari'ah, al-urfu, dan semua dalil yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi dia nggak ada kaitannya dengan istishab. Nah, itu uniknya posisi istihsan gitu, ya. Jadi istihsan ini nggak ada kaitannya dengan istishab, tapi dia punya kaitannya dengan dalil yang sudah kita bahas sebelumnya. Karena rupanya fungsi dari dalil istihsan ini adalah untuk mengoreksi dalil-dalil yang sudah, atau kesimpulan hukum yang sudah disimpulkan oleh para mujtahid dari dalil-dalil yang sudah kita bahas sebelumnya, yang dinilai bahwa dalil-dalil atau hukum-hukum yang disimpulkan dalil-dalil sebelumnya itu seakan kurang memberikan maslahat yang menjadi tujuan terbesar dari syariat ini. Maka istihsan ini semacam menjadi pengoreksi dalam tanda kutip, ya, mengoreksi dalam tanda kutip gitu. Ya, bukan berarti kemudian istihsan ini lebih tinggi daripada dalil yang lain, bukan begitu gitu, ya. Tapi sebagian ulama kadang karena pertimbangan-pertimbangan yang atau pertimbangan tertentu yang nanti akan kita bahas, malah lebih menguatkan istihsan daripada dalil yang lain. Jadi sebenarnya posisi istihsan ini seakan seorang ulama sedang melakukan tarjih, ya, seorang ulama sedang melakukan penguatan dalil, gitu. Kalau kita bicara tarjih kan biasanya dalam bab tarjih aqwal gitu, ya, dalam menguatkan suatu pendapat yang lain. Nah, kalau istihsan ini malah tarjihul adillah, gitu, ya. Jadi menguatkan dalil-dalil yang berbeda yang nanti kesimpulan akhirnya adalah dengan melakukan istihsan. Nah, itu kesimpulan akhirnya melakukan istihsan. Nah, mungkin sebagai mukadimah kita belum bisa mendapatkan gambaran utuh lah, ya, tentang istihsan itu apa.
Tapi intinya saya ingin menegaskan posisi urutan dalil ini ada tujuannya. Dan istihsan kenapa diakhirkan sebelum istishab? Karena dia akan terkait dengan dalil-dalil yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Makanya mungkin sebelumnya saya mohon maaf nih kalau di antara jamaah ada yang belum mengikuti materi-materi sebelumnya. Nah ini mungkin agak mengawang-awang nanti ya kalau kita kaitkan pembahasan detail istihsan nanti gitu. Tapi ya mudah-mudahan dengan contoh-contoh fikih yang akan kita utarakan ini lebih memudahkan ya pemahaman insyaallah. Sambil mungkin gitu nanti ada flashback gitu kalau ada kaitannya dengan istihsan. Ya, nanti bisa kita kaitkan. Baik, sekarang kita langsung mulai. langsung Ustaz, ke silakan PPT ini, langsung share PowerPoint-nya untuk jadi alat bantu kita. Oke. Langsung di ini aja ya, type. Nah, seperti biasa ya, kita kalau membahas dalil syariat seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada 4 hal yang menjadi poin utama pembahasan dalil-dalil syariat ya. Pertama adalah definisi, pengertian atau hakikat dari dalil tersebut. Yang kedua adalah hujjiyah dan yang ketiga klasifikasi, keempat contoh-contoh aplikatif ya. Jadi mudahnya kalau kita membahas semua dalil yang sudah kita bahas sebelumnya dan termasuk apa yang akan kita bahas hari ini, 4 hal ini. Definisi, hujjiyah, klasifikasi dan contoh kasus ya, contoh kasus. Nah, pertama kita akan bahas definisi istihsan. Apa sih yang dimaksud istihsan secara bahasa dan hakikat istihsan sebagai salah satu dalil yang diperselisihkan oleh para ulama ya. Pertama, dari sisi definisi bahasa atau secara etimologis, istihsan itu berasal dari kata istahsana yastahsinu istihsanan. Ya, istahsana. Sama seperti kata istislah yang sudah kita bahas sebelumnya. Dalam kata istahsana ini juga ada kata pokok yaitu hasuna yang diberikan tambahan alif, sin dan ta. Jadi akhirnya menjadi istahsana. Jadi dasar katanya itu kan hasuna, ya hasuna yahsunu itu kan dasar katanya yang artinya baik, sesuatu yang baik. Nah, dari kata hasuna ditambahkan alif, sin dan ta yang dalam dalam ilmu sorof, dalam ilmu istiqaqat, dalam ilmu derivasi di ilmu bahasa Arab, tambahan alif, sin dan ta itu yufidut tolab, memiliki makna mencari ya, memelihara atau ya tolab, mencari intinya gitu ya. Nah, maka istihsan itu bisa kita katakan sebagai tolabul husni ya, seseorang mencari sesuatu yang baik. Nah, gitu. Tapi secara lebih spesifik para ulama mendefinisikan istihsan secara bahasa artinya adalah addu syai'i hasanan, menganggap sesuatu tertentu adalah sesuatu yang baik. Jadi menganggap sesuatu itu baik itu namanya istihsan. Jadi kalau misalnya nih, contohnya bahasa bahasa ya, contohnya misalnya kita menganggap sungkeman antara orang yang muda kepada orang yang tua dengan mencium tangan itu baik misalnya kan dalam tradisi. Nah, maka itu disebut istihsan gitu. Ya, jadi istihsan ketika menilai baik tradisi tersebut. Nah, gitu ya. Jadi intinya anggapan baik atas setiap sesuatu secara bahasa Arab ini namanya disebut dengan istihsan. Sebagai istihsan. Jadi menganggap sesuatu baik itu istihsan. Jadi kalau misalnya saya mengatakan ana astahsinu hadzal amro, ya aku sedang melakukan istihsan atas perkara ini. Artinya aku menganggap perkara ini sesuatu yang baik. Nah, ini definisi secara bahasa ya. Tapi secara hakikat, apa sih yang dimaksud dengan istihsan dalam ilmu usul fikih yang dia dikategorikan sebagai dalil syariat? Pertama, saya ingin menegaskan begini Ustaz Huzaifah, bahwa di antara 4 mazhab yang ada, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, ya, yang paling kuat memegang dalil istihsan itu ada 2 mazhab sebenarnya. Yang paling kuat. Ya, secara umum ya, 2 mazhab. Nah, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Nah, ini mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Kenapa? Karena 2 tokoh utama dari dua mazhab ini, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, itu seringkali menyebut kata istihsan di dalam fatwa-fatwa mereka. Gitu. Walaupun saat di masa mereka, istihsan yang dimaksud ini masih diterka-terka, maksudnya apa gitu. Jadi belum mendapatkan definisi spesifik, kecuali nanti ketika sudah menjadi ilmu yang baku yang nanti kita kenal dengan ilmu usul fikih ini tadi. Nah, tetapi di sisi yang lain, ulama yang paling keras menolak istihsan adalah mazhab Syafi'i gitu.
Karena Imam Syafi'i itu sangat masyhur sekali, beliau mengatakan manistahsana faqad syarra. Ya, barang siapa membuat istihsan itu seakan telah membuat syariat yang baru gitu kan. Wah, Tapi insya Allah nanti akan kita coba cari titik temunya sebenarnya. Ini oke. apakah maksudnya sama dengan yang diistihsankan oleh Imam? Karena gini ya, di satu sisi Imam Malik, ini saya kontrakan dulu gitu ya. Oke, Di Tayyib. satu sisi Imam Malik bin Anas itu kan gurunya Imam Syafi'i ya. Ya, Beliau itu mengatakan bahwa al-istihsanu tis'ata a'syar. Ya, tis'ata a'syarin minal ilmi. Jadi Imam Malik itu mengatakan istihsan itu malah 9 dari 1/10 ilmu. Yang menunjukkan akan pentingnya istihsan gitu oleh mazhab Imam Malik. Jadi 9 dari 10 ilmunya itu malah istihsan kata Imam Malik bin Anas. Gitu. Tapi muridnya yaitu Imam Syafi'i itu malah mengatakan manistahsana faqad syarra. Barang siapa yang berbuat istihsan maka dia membuat syariat yang baru. Nah, yang jadi masalah itu adalah begini. Kalau kita sampai seakan-akan mengatakan Imam Syafi'i mengkritik gurunya Imam Malik yang seakan menuduh membuat syariat yang baru gitu kan. Ya, tapi di sisi yang lain, kita malah mungkin bisa jadi mendapati ada orang Imam Syafi'i suul adab karena nuduh gurunya membuat syariat yang baru gitu. Nah, makanya ini dua ungkapan yang datang dari dua ulama besar ini yang bahkan merupakan murid dan guru, perlu kita cari titik temunya gitu. Jangan sampai kita menyimpulkan sesuatu yang akhirnya malah membuat kita menuduh sesuatu yang tidak kepada dua ulama besar ini. benar. Nah, makanya saya menyebut istilah definisi istihsan di sini hakikat ya, bukan biasanya kan kalau saya menyebut definisi dalil tertentu menurut ilmu usul fikih. Ya. Nah, ini saya menyebutnya hakikat gitu ya. Karena rupanya hakikat istihsan ini sendiri ada beragam jenis yang nanti ulama sendiri ada yang menyelisihinya, ada yang menyepakatinya. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk kepada definisi istihsan dalam usul fikih. Ada tiga maksud dari istihsan yang disebutkan oleh atau dalam kajian-kajian para ulama mutaakhirin ya, terkait memahami istilah istihsan yang didapati dalam riwayat-riwayat para mujtahid mutlak pada masa-masa 4 ulama mazhab ini. Pertama adalah ada yang mengatakan istihsan itu dalil yang abstrak. Apa sih maksud dalil abstrak? Nah, silakan ditampilkan, Ustaz. Jadi definisi istihsan oleh sebagian ulama, misalnya seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam Rawdhun Nasir atau Imam Saifuddin al-Amidi asy-Syafi'i dalam kitab Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam. Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam ini merupakan kitab usul fikih dalam mazhab Syafi'i yang merangkum 4 kitab induk ya usul fikih, yaitu kitabnya Abdul Husain Al-Basri, Al-Qadhi Abdul Jabbar, Al-Mustasfanya Al-Ghazali, dan kitab kitab Al-Burhannya Imam Al-Juwaini. Nah, lahirlah kitab Saifuddin Al-Amidi Al-Ihkam fi Ushul Ahkam ya. Nah, kitab Al-Mustasfa itu diringkas dan diberikan tambahan-tambahan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Lahirlah kitab Rawdhun Nazir. Nah, jadi ini dua kitab usul fikih yang bisa dikatakan cukup otoritatif gitu ya. Nah, dua imam ini mendefinisikan istihsan untuk hakikat yang pertama sebagai dalilun yanqadihu fi nafsil mujtahid la yaqdiru ala izharihi li'adami musa'adatil ibarati anhu. Nah, jadi ini semacam hipotesa mereka ya terkait dengan istihsan yang pertama, yaitu sebagai dalil yang qadih fi nafsil mujtahid, yang terbetik di dalam benak seorang mujtahid. Jadi seorang mujtahid itu ketika menetapkan suatu hukum, misalnya ini perbuatan ini hukumnya haram, terbetik dalil dalam akalnya, gitu ya, terbetik dalil dalam akalnya, yang itu dianggap oleh akalnya baik, gitu ya. Tapi yang jadi persoalan, la yaqdiru ala izhari, sang mujtahid ini tidak mampu mengungkapkan dalilnya ini apa, gitu, dia nggak mampu, karena ketiadaan diadami musa'adatil ibarati anhu, karena ketiadaan ungkapan yang bisa membantunya untuk menyebutkan apa yang terbetik dalam akalnya atas dasar atau atas dalil yang tadi dia jadikan dasar untuk menetapkan hukum hasil kesimpulan ijtihadnya. Nah, itu. Jadi makanya saya menyebut untuk lebih spesifik, lebih simpelnya, untuk hakikat istihsan yang pertama ini dalil yang abstrak. Jadi dalil abstrak itu begini, dalil yang nggak bisa diungkapkan gitu ya. Dalilnya itu ada di otak, kesimpulan fikihnya tersampaikan di lisan, tapi tidak sampai ketika ditanya dalilnya apa Syekh misalnya gitu ya. Allah alam, saya sulit untuk menyampaikan dalilnya gitu. Nah,
Itu istilah pertama gitu ya. Nah, jadi ini maksud dari istilah definisi yang kita sebutkan dari pendapat Imam Ibnu Qudamah. Nah, pertanyaannya begini, istihsan sebagai dalil yang abstrak ini, dia dalil atau bukan dalam kacamata syariat? Gitu ya. Maka jawabannya adalah semua ulama sepakat, next, semua ulama sepakat bahwa dalil abstrak sebagaimana yang didefinisikan oleh dua ulama tadi, Imam Ibnu Qudamah dan Syekhul Al-Albani, itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Karena dalam kacamata Islam, sesuatu itu bisa dijadikan dalil harus sesuatu yang terukur. Sesuatu yang memang betul-betul bisa diteliti dan dikaji. Ya kalau masih terbetik dalam akal saja, ya gimana cara menelitinya gitu kan. Nah, jadi nggak bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi dengan catatan. Nah ini saya juga ingin sampaikan, catatan ini sangat penting ini. Ketika seorang mukallid seperti kita, orang-orang awam yang baru dalam proses belajar, ataupun misalnya belajar tapi belum sampai level mujtahid, ketika kita sebagai mukallid tidak mendapati atau tidak bisa memahami dalil atas suatu pendapat yang disampaikan mujtahid, misalnya ya, anggaplah ini ya, saya bukan berarti menuduh, ini anggaplah misalnya Imam Syafi'i menyampaikan suatu pendapat atas suatu masalah, kita nggak tahu dalilnya gitu ya. Ya Imam misalnya, dengan kita membaca kitab mereka, kita nggak tahu dalilnya apa gitu ya. Dan bisa jadi ulama-ulama Syafi'iyah mungkin tidak menyebutkan juga landasan dalilnya, apakah Al-Quran atau Sunnah atau Qiyas, tapi Imam Syafi'i memfatwakan sesuatu gitu ya. Maka saya ingin tegaskan, jangan mudah kita menuduh sang mujtahid berbicara tanpa ilmu. Iya. Nah ini hati-hati ini ya. Karena kalau kita mengatakan, kayaknya Imam Syafi'i ini nggak punya dalil, itu berarti kita menuduh Imam Syafi'i telah berbuat fasik karena berucap tentang hukum Allah tanpa ilmu. Berat. Jadi, ya urusannya berat. Kita sebagai mukallid jangan sampai berani mengatakan itu gitu ya. Minimal kita mengatakan begini, bisa jadi Imam Syafi'i punya dalil, tapi kita nggak sampai pengetahuan terhadap dalil tersebut. Nah gitu, karena ada istilah bahwa adamul ilmi bid dalil laisa dalil. Ketiadaan ilmu atas suatu dalil bukan berarti tidak ada dalil. Kita nggak tahu dalilnya ya karena keterbatasan kita. Tapi bukan berarti kita kemudian sembrono menuduh sang mujtahid berpendapat tanpa dalil. Karena itu perkara berat. Nah, inilah maksud yang disampaikan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalah al-Hadis, beliau bukan Ibnu Taimiyah ya, tapi Imam Jamaluddin Al-Qasimi menukil dari Ibnu Taimiyah. Ya, Imam Jamaluddin Al-Qasimi menukil dari pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Qawaidut Tahdits, bahwa Ibnu Taimiyah berkata, al-qalbul ma'muru bit-taqwa idza rajjaha bi mujarradi ra'yihi fa huwa tarjihun syar'i. Masyaallah. Nah, ini luar biasa di pernyataan. Artinya husnuzonnya Imam Ibnu Taimiyah ya. Prasangka baiknya Imam Ibnu Taimiyah terhadap para ulama-ulama yang sudah mendahului kita. Nah, beliau sampai mengatakan suatu hati yang dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah, yang kita betul-betul yakin bahwa orang tersebut orang yang taqi, orang yang malah menjadi waliullah di antara wali-wali yang lain, kalau mereka menetapkan suatu hukum dengan akalnya dan kita tidak tahu landasan dalilnya gitu ya, maka ketahuilah itu adalah tarjihun syar'i. Karena kecenderungan akal itu masyru' gitu ya. Ya, tentunya dalam konteks kita berhusnuzon kepada mereka, bukan dalam konteks harus kita ambil pendapatnya ya. Kalau mengambil pendapatnya itu lain lagi, nanti bisa jadi kita cenderung pada pendapat ulama yang lain, itu kan masalah beda lagi gitu. Tapi jangan sampai ketika kita tidak setuju dengan pendapat seorang ulama dengan alasan kita tidak tahu dalilnya, kemudian sampai kita menuduh mereka tidak punya dalil. Karena ketakwaan mereka itu sudah jadi garansi lah istilahnya gitu ya. Ketakwaan mereka, kedekatan mereka, ilmu yang mereka miliki, yang semua umat misalnya sudah sepakat mereka adalah jabalun min jibalil ilmi, ya mereka adalah gunung para ulama kita. Ya tentunya kita juga harus husnuzon dengan setiap apa yang mereka sampaikan, pasti insya Allah punya dalil gitu. Karena mereka nggak berani. Bisa dibilang beda kelas loh, saudara. Jadi kita kalau mungkin tidak sampai mungkin gitu, saudara. Betul. Artinya artinya tahu diri lah ya. Gitu. Ya benar banget, saudara. Nah, gitu ya. Ya tentunya ini terhadap tokoh-tokoh yang umat Islam sudah sepakat tentang keilmuannya gitu ya. Tokoh-tokoh yang sudah masyhur lah seperti 4 imam mazhab. Nah, itu kan pasti mereka ini orang-orang yang pasti ketakwaannya membuat mereka tidak mungkin berbicara tanpa ilmu. Jadi husnuzon kita kepada mereka. Apalagi husnuzon kita kepada para sahabat yang tentu lebih tinggi daripada mereka. Tentu lebih utama lagi. Tapi sekali lagi ya, kalau ini dalam konteks kita husnuzon. Tapi dalam konteks apakah ini dalil? Para ulama usul fikih mengatakan ini bukan dalil.
karena tidak terukur gitu ya. Jadi cukup kita terima fatwanya saja. Kalau kita setuju ya alhamdulillah, kalau nggak setuju ya silakan cari fatwa yang lain gitu. Tapi bukan berarti ini bisa dijadikan. Artinya ulama hari ini misalnya udahlah saya mau istihsan lah pakai dalil yang seperti ini, ya nggak bisa kalau ulama hari ini gitu ya, karena harus terukur gitu. Nah, jadi dalam poin hujiyahnya maka dalil yang abstrak, istihsan dalam definisi ini ya, istihsan dalam definisi yang pertama ini dia tidak dijadikan sebagai dalil. Step yang kedua ya, istihsan hakikat yang kedua. Nah, ini hampir mirip dengan yang pertama sebenarnya. Apa yang dianggap akal baik? Ya, definisi yang kedua adalah sesuatu yang dianggap akal baik. Nah, misalnya ini disampaikan juga Stefan. Misalnya definisi istihsan yang kedua ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustafa dan juga Imam Ibnu Qudamah dalam Rawdatun Nazir. Jadi ketika Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah menjelaskan apa yang dimaksud dengan istihsan, mereka mendefinisikan istihsan sebagai ma yastahsinuhul mujtahidu bi aqli. Apa yang dianggap baik oleh seorang mujtahid menurut akalnya. Ini sebenarnya hampir mirip dengan hakikat istihsan yang pertama ya. Karena ini juga tidak bisa terukur karena akal siapa yang digunakan gitu. Relatif. Ya, relatif sifatnya gitu. Jadi karena ini juga sifatnya tidak bisa diukur, abstrak ya, maka para ulama usul fikih juga hakikatnya tidak menyepakati istihsan untuk definisi ini gitu ya. Maka untuk definisi yang kedua ini dibuka lagi Ustaz, para ulama usul fikih sepakat mengatakan ini bukan dalil. Tapi dengan catatan juga bahwa kalau misalnya kita mendapati ada seorang mujtahid, khususnya 4 mazhab misalnya, menyampaikan dengan murni akal mereka, tidak langsung kita tuduh mereka tidak punya dalil gitu ya. Jadi ini hampir mirip lah dengan kasus yang pertama. Nah, sedangkan istihsan yang dimaksud sebagai dalil, dan ini bisa dikatakan hampir seluruh ulama sepakat sebenarnya gitu ya, untuk dijadikan dalil, maka istihsan inilah yang kita sebut sebagai dalil yang diperselisihkan, tapi aplikasinya diterima. Yaitu apa? Mengunggulkan salah satu dalil di antara dalil yang kontradiksi. Nah, kalau ini istihsan seperti ini maka disepakatilah para ulama umumnya itu sebagai dalil. Nah, seperti apa definisinya? Kan misalnya didefinisikan oleh banyak ulama usul fikih ya, Sya'namla, Al-Muhazzab, Al-Marud, Al-Mawardi dalam Adatul Qadhi, Al-Iji dalam Syarah Mukhtasar, Al-Muntaha, Al-Isnawi dan seterusnya. Nah, mereka mendefinisikan istihsan sebagai dalil syar'i yang hakikatnya nanti banyak diterima oleh para ulama, dan inilah yang dimaksud dengan 9 dari 10 ilmu seperti kata Imam Malik bin Anas ya, yaitu al-udul bi hukmil mas'alati an-nadha'iriha li dalilin qasid aqwa min at-tawwa. Jadi suatu sikap dari seorang mujtahid ketika dia berpaling ya dari tuntutan hukum atas suatu masalah ya berdasarkan kias yang lebih kuat kepada hukum lain atas dasar atau kepada hukum lain yang didasarkan kepada dalil yang sebenarnya lebih lemah daripada dalil pertama, tapi ada pertimbangan untuk menguatkan dalil yang lebih lemah itu. Nah, jadi ada sederhananya begini istihsan dalam definisi yang ketiga. Ini ada 2 dalil ya. Ada 2 dalil. Dalil yang pertama dinilai lebih kuat, sedangkan dalil yang kedua dinilai lebih lemah. Ya, dan dua-duanya biasanya disebut dengan kias. Ada kias zahir, ada kias jali, ada kias khafi gitu ya. Nah, kias jali kan kias yang paling kuat, sedangkan kias khafi yang lemah. Tapi para mujtahid akhirnya mengulang istilahnya menimbang ulang hasil kesimpulan ijtihadnya dan akhirnya melihat sepertinya kias khafi ini lebih mendatangkan maslahat daripada mengamalkan kias jali. Jadi secara urutan dalil kan sebenarnya mestinya kias jali yang lebih dikuatkan gitu ya. Tapi kemudian akhirnya mereka mengambil kias khafi karena atas dasar maslahat tadi. Nah, ketika mengambil kias khafi ini dan meninggalkan kias jali, inilah yang disebut dengan istihsan. Nah, makanya seringkali Imam Abu Hanifah sering mengatakan, kalau kiasnya ini lebih cenderung menyulitkan, ya maka ana astahsin. Aku mencari dalil lain. Itu aja gitu. Astas itu mencari dalil lain gitu ya. Nah, dan dianggap dalil lain ini bisa jadi secara hakikat lebih lemah gitu, tapi secara efek hukum bisa lebih memberikan dampak hukum yang lebih besar maslahat. Nah, inilah yang disebut dengan istihsan. Nah, jadi istihsan itu intinya beralih dari satu dalil kepada dalil yang lain dengan pertimbangan ada kemaslahatan yang lebih besar. Tapi ya, sebenarnya ada istihsan dalam definisi yang ketiga ini. Nah, sekarang ketika kita mengambil istihsan dengan definisi yang ketiga ini, maka istihsan nanti jenisnya macam-macam. Nah, istihsannya jenisnya macam-macam. Nah, di sini kita akan masuk kepada klasifikasi istihsan.
sebelum kita masuk kepada klasifikasi istisna, maka apakah definisi istisna yang ketiga ini sebagai dalil? Ya, pada dasarnya sih sebenarnya rata-rata para ulama mengatakan dalil gitu ya. Tapi secara hakikat bisa jadi para ulama kita beda pendapat dalam arti mau mengambilnya sebagai dalil atau tidak, gitu ya. Nah, misalnya dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Namun sebelum kita masuk kepada perbedaan pendapat, apa dasar bahwa istisna dengan definisi yang ketiga ini adalah dalil? Yaitu beralihnya dari dalil yang A kepada dalil yang B, ya, dengan pertimbangan maslahat. Dasar yang pertama adalah Al-Quran untuk dijadikan istisna jenis ketiga ini sebagai dalil. Ya. Nah, Al-Quran mengatakan apa? Misalnya dalam surah Az-Zumar ayat 55, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum." Dan ikutilah oleh kalian apa yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Artinya begini, berdasarkan isyarat ayat ini bisa jadi Allah menurunkan beberapa hukum kepada umat manusia. Tapi di antara beberapa hukum itu ada yang lebih, semuanya baik gitu ya, tapi ada yang lebih baik. Nah, itu. Jadi artinya perintahnya malah ikuti apa yang lebih baik gitu. Semuanya baik, tapi ambillah yang lebih baik. Nah, ini berarti kan sedang melakukan istihsan, mencari yang lebih baik gitu kan. Dan juga berdasarkan asar dari Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud tampilkan yang mengatakan bahwa dalam riwayat Imam Ahmad, Abdul Mas'ud pernah mengatakan, "Fama ra'al muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan." Apa yang dinilai, yang dilihat oleh kebanyakan atau oleh umat Islam itu baik, maka bagi Allah itu baik. Hadis perkataan Abdullah bin Mas'ud ini sebenarnya dia digunakan dalam dua konteks ya. Pertama dalam konteks ijma, artinya apa yang dipandang umat Islam secara keseluruhan itu ijma. Tapi para ulama yang mengatakan istihsan juga dalil menjadikan perkataan Abdullah bin Mas'ud ini sebagai dalil istihsan juga. Karena apa yang dianggap baik itu berarti itu adalah melakukan proses istihsan, gitu ya. Nah, ditambahkan juga bahwa istihsan ini rupanya secara implisit dipraktekkan oleh para sahabat. Walaupun saat itu sahabat tidak menyebutnya istihsan, ya, tapi dipraktekkan gitu ya. Dan para ulama akhirnya menyimpulkan apa yang dilakukan sahabat ini istihsan. Nah, misalnya dalam kasus waris musyarrakah. Saya kasih contoh. Nah, masalah warisnya agak ribet juga nih. Waris musyarrakah, ya. Jadi waris musyarrakah ini pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang saat itu sih belum disebut sebagai istihsan ya. Belum disebut istihsan. Tapi para ulama akhirnya menyimpulkan apa yang dilakukan oleh Umar ini istihsan, gitu ya. Karena kenapa? Sebab waris musyarakah ini malah pendapat yang diambil tapi bertentangan dengan kaidah asal dalam bab waris gitu. Jadi ada kaidah asal ditolak ya dengan alasan tidak menimbulkan maslahat gitu. Maka kemudian diambil sesuatu yang lebih maslahat atas dasar ya maslahat tadi. Nah, kemudian apa yang proses pengambilan maslahat inilah yang kemudian disebut dengan istihsan. Nah, ini kita sebutkan kasusnya ya. Jadi kasusnya itu begini. Ada seorang wanita wafat. Almarhumah ya, wafat. Nah, tapi ketika dia wafat, dia meninggalkan 4 ahli waris. Pertama adalah ibunya, berarti ada seorang wanita punya ibu, ya. Yang kedua adalah suaminya masih hidup, ya. Yang ketiga dia punya 2 saudara, tapi saudara yang pertama hubungannya saudara seibu, artinya beda ayah tapi satu ibu yang sama. Sedangkan saudara yang kedua saudara kandung, satu ayah dan satu ibu yang sama. Jadi ada ahli warisnya itu 4. Ibu, suami, saudara kandung, dan saudara seibu. Nah, ini kalau kita lihat diagramnya posisinya seperti ini. Ya, lihat di gambar, itu beda seperti itu. Jadi si mayit, yaitu seorang wanita tadi, punya ibu, punya suami, dan punya 2 saudara, tapi 2 saudaranya ini beda jenis. 1 saudara seibu, 2 saudara kandung. Nah, secara hukum asal berdasarkan kaidah ilmu waris, maka hak warisnya bagaimana? Tampilkan, hak warisnya itu kan begini ya, ibu mendapatkan 1/6. Ya kan? Kemudian si suami kan mendapatkan, ibu dapat 1/6 karena si mayat tidak punya anak, ya. Kemudian suami dapat ibu dapat 1/6, saya koreksi, ibu dapat 1/6 karena mayat punya saudara lebih dari 1. Oke. Ya, pada dasarnya kan hak waris ibu itu 1/3. Tapi kalau almarhum punya saudara lebih dari 1 dan punya anak, maka ibu dapat 1/6, ya. Kemudian suami dapat 1/2 karena istrinya tidak punya anak, ya, seperti disebutkan dalam surah An-Nisa. Nah, kemudian saudara seibu itu dapat 1/3 karena almarhum tidak punya anak, ya. Sedangkan saudara kandung itu dapat asobah, sisa, ya. Saudara kandung dapat asobah, ya kan?
Nah, ketika kemudian 1/6 ditambah 1/2 ditambah 1/3, hasilnya rupanya apa? 1/6 tambah 1/3 tambah 1/2 itu habis gitu. Ya, 1/6 kalau kita misalnya bicara perjumlahan desimal ya, 1/6, 1/2, 1/3 KPK, 1/6, 1/2, 1/3 itu kan berarti bilangan yang akan dibagi ke 6 yang paling besar ya. Paling apa yang bisa dibagi oleh semua angka ya. 6. 6 dibagi 1, 6 dibagi 6 kali 1, 1, 6 bagi 2 kali 1, 3, 6 bagi 3 kali 2, 2. Berarti kan dapat untuk ibu dapat 1, untuk suami dapat 3, untuk saudara seibu dapat 2. Ya. 1 plus 3 plus 2 berapa? 6. Padahal tadi asal masalahnya atau bilangan yang dibaginya 6 gitu kan. Nah, yang jadi persoalan adalah saudara kandung dapat berapa? Kan padahal dapat sisa. Padahal kan saudara kandung hubungannya kan lebih dekat kepada almarhum daripada saudara seibu gitu. Gitu kan. Jadi kalau secara logika hubungan persaudaraan, harusnya kan saudara kandung lebih didahulukan daripada saudara seibu gitu. Tapi rupanya dalam kaidah waris saudara seibu malah tidak saudara kandung malah tidak dapat warisan. Nah, saat itulah di zaman Umar bin Khattab kasus ini muncul. Ya, datanglah saudara kandung ini kepada Umar dan akhirnya protes, saudara ibu kami dapat, tapi kok kami yang saudara seibu sebapak nggak dapat gitu kan? Akhirnya sampai mereka berkata, hab abana hajaron. Sampai saudara kandung ini sampai akhirnya saking emosinya tuh berkata kepada Umar, hab abana hajaron, anggaplah bapak kami ini batu, nggak ada maksudnya gitu. Biar kami juga punya hubungan dengan saudara perempuan kami ini dari saudara seibu aja lah gitu. Nah, akhirnya Umar mengambil kebijakan, ya sudah, ya disyarikatkan saja. Artinya saudara sekandung bersyarikat dengan hak saudara seibu. Nah, berarti kan tadi ketika saudara seibu dapat 2, ya sudah. Artinya saudara kandung dan saudara seibu ini masing-masing mendapatkan bagian yang dibagi rata dari 2 bagian tadi. Jadi kalau misalnya harta warisnya 6 miliar misalnya ya, maka si ibu dapat 1 miliar, suami dapat 3 miliar, kemudian sisa 2 miliarnya ini dibagi rata kepada semua saudaranya tanpa dilihat apakah hubungannya seibu atau hubungannya sekandung. Pokoknya yang intinya dia adalah saudara dari almarhum. Nah, artinya apa yang dilakukan Umar ini kan malah menentang kaidah asal gitu ya. Ya kalau kaidah asalnya kan saudara kandung nggak dapat warisan, sudah habis, sisanya kan mereka kan disebut asobah, dapat sisa. Ya kalau sisa itu kan seseorang disebut mendapatkan sisa kalau masih ada sisanya. Sisanya habis, nggak ada lagi ya sudah. Gitu. Nah, jadi kalau berdasarkan kaidah asal waris yang didasarkan kepada ayat Al-Quran hadis Nabi, malah saudara kandung tidak dapat warisan. Dan itu dinilai tidak memberikan maslahat atas dasar kedudukan saudara kandung ini tadi. Akhirnya beristisnanlah kepada maslahat yang disamakan antara hubungan saudara ibu dengan saudara kandung. Jadi ini bisa dikatakan begini, istisnanya ini dasarnya satu maslahat, kedua istisna ini dasarnya qiyas. Jadi kalau saudara seibu dapat, ya berarti saudara kandung juga lebih dapat harusnya. Ya mestinya kan begitu, tapi kan nggak bisa diberi lebih besar daripada saudara seibu karena maksudnya yang lain. Gitu. Segi kedudukan. Ya. Betul, artinya dikiaskan gitu. Nah disinilah kemudian istisna yang kita bahas ini namanya disebut dengan istisna bil qiyas. Ya, jadi mengambil qiyas dengan meninggalkan ayat Al-Quran. Gitu. Saya bukan berarti meninggalkan Al-Quran dengan konotasi negatif ya. Maksudnya meninggalkan kesimpulan hukum yang menjadi kaidah dalam bab waris gitu ya. Nah maka istisna ini nanti dibedakan oleh para ulama berdasarkan latar belakangnya menjadi beberapa jenis. Nah, tampilkan Ustaz. Jadi istisna itu banyak. Istisna bin nas, istisna bil ijma, istisna atas dasar nas, istisna atas dasar ijma, bil ijma. Kemudian istisna atas dasar daruroh, kedaruratan. Kemudian istisna atas dasar bil uruf, tradisi, ya. Kemudian istisna bil qiyasil khafi, atas dasar qiyas yang lebih lemah daripada qiyas yang lain. Kemudian istisna bil maslahat, atas dasar maslahat, dan kemudian terakhir istisna bi raf'il haraj. Istisna dengan maksud mengangkat kesulitan gitu ya. Nah, ini kasus-kasusnya nih, kita lihat kasus-kasusnya ya. Pertama istisna bin nas. Nah, istisna bin nas ini nanti akan menjadi dasar terkait dengan konsep al-waqsu dalam bab zakat hewan. Al-waqsu. Al-waqsu itu apa? Al-waqsu itu sebenarnya istilah untuk menyebut selisih jumlah hewan yang tidak wajib ditunaikan zakat. Ya. Nah, ini hadisnya cukup panjang tapi saya langsung jelaskan saja.
para ulama tentunya sepakat ya bahwa kalau seseorang memiliki kambing, kambing itu kan termasuk harta yang wajib ditunaikan zakatnya, yang ditunaikan setahun sekali, berarti disyaratkan haul ya. Tapi ada nisabnya. Nisabnya berapa? Nisabnya adalah 40 ekor. Ya. Jadi kalau ada seseorang punya 40 ekor kambing, dan sudah melewati 1 tahun, berarti zakatnya kan 1 ekor kambing. Hadis Nabi menegaskan bahwa kewajiban menunaikan 1 ekor kambing itu ditetapkan dari angka 40 sampai 120. Dan baru wajib 2 ekor kalau sudah dimiliki 121. Paham Pak? Jadi kalau ada seseorang punya kambing, kambingnya ini yang dia miliki antara 40 sampai 120 dan sudah melewati 1 tahun, kewajibannya cuma 1 ekor. Baru ketika dia punya 121 ke atas, baru kewajibannya 2 ekor. Dan seterusnya begitu. Nah, kalau kita pakai kaidah kias, mestinya kan kalau ada seseorang punya 120 ekor, kewajiban zakatnya kan 3. Karena nisabnya 40. 120 dibagi 40 berapa? 3 gitu kan. Tapi hadis Nabi menegaskan tidaklah wajib menunaikan zakat dari 1 menjadi 2 hingga dia memiliki 121 ke atas. Artinya dari angka 41 sampai angka 120 ini namanya disebut dengan waqas, dimaafkan kewajiban zakat. Jadi kewajibannya cuma 1 saja. Gitu. Padahal kalau kita pakai kaidah kias harusnya 3. Nah, paham ya? Nah, ini analoginya sebenarnya tidak berlaku kalau kita bicara zakat sapi. Kalau zakat sapi per 30 kewajibannya 1 ekor sapi dengan umur 1 tahun. Per 40 1 ekor sapi umur 2 tahun. Kalau seseorang punya 60, dia kewajibannya 2 ekor sapi. Kalau seorang punya 120, kewajiban zakatnya 3 ekor sapi. Ini kalau kita bicara sapi. Tapi kalau untuk zakat kambing, ini punya keistimewaan. Jadi 120 kewajibannya cuma 1. Enggak seperti sapi. Nah, itu. Nah, jadi konsep ini tadi disebut oleh para ulama dengan istilah istihsan bin nas. Meninggalkan kias dengan mengambil nas, yaitu hadis Nabi SAW. Jadi istilah waqas ini dasarnya adalah istihsan bin nas. Ya. Baik, contoh lain atau istihsan yang lain, istihsan bin ijma. Nah, kalau istihsan bin ijma, contohnya adalah memanfaatkan kamar mandi umum meskipun terdapat unsur jahalah. Nah, saya mengatakan gini, Ustaz Zaifah. Kalau akad ya penggunaan manfaat kamar mandi umum itu akadnya apa? Saya tanya dulu, akadnya apa, Ustaz? Penggunaan kamar mandi umum, Ustaz? Ya, kita misalnya pakai kamar mandi umum yang ada atau toilet umum yang ada di pom bensin, yang ada di terminal misalnya ya. Itu bayar nggak? Bayar kan? Nah, bayarnya berapa sekarang? Bayarnya? Sekarang kayaknya 2.000 deh kalau P. Masih 2.000 ya? Masih 2.000 ya? Nggak naik ya? Nah, jadi kita bayar 2.000 itu kan kita bayar kepada penjaganya. Lalu kita mengambil manfaat kan dari fasilitas yang disediakan. Itu kan artinya ada jual beli di situ kan? Ya, jual beli air dengan uang yang kita serahkan. Tapi yang jadi masalah begini, saat kita menggunakan air di fasilitas umum tersebut dengan harga 2.000, ada nggak akadnya disebutkan, Pak, saya terima 2.000-nya, Bapak pakai 5 ciduk ya? Ada nggak begitu akadnya? Nggak ada. Nggak ada gitu kan. Malah di sini bisa dikatakan ada unsur jahalah. Unsur jahalah itu maksudnya ada unsur ketidakpastian akad, objek akadnya apa. Uangnya sih jelas, tapi objek akadnya apa itu kan nggak jelas. Ya kan, airnya berapa liter, kemudian penggunaan WC-nya berapa menit misalnya, itu kan nggak ada ketentuan gitu kan. Nah, maksud saya akad yang seperti ini kalau kita pakai kaidah asal itu hukumnya haram. Kenapa? Karena objeknya itu majhul. Objeknya itu tidak jelas gitu ya. Padahal kan yang namanya jual beli itu harus objeknya jelas, apa yang mau dibeli, kemudian sifatnya seperti apa, ukurannya bagaimana, itu kan harusnya jelas gitu kan. Tapi dalam akad seperti ini malah tidak jelas dan hukum asalnya sebenarnya haram. Tapi rupanya para ulama telah berijma, para ulama telah bersepakat. Karena fasilitas kamar mandi bukan hanya hari ini aja, dan zaman dahulu juga sudah ada. Gitu. Dan mereka semua sepakat bahwa jahalah yang ada dalam akad ini dimaafkan. Atas dasar apa? Ijma. Dan ijma ini kan dasarnya gitu ya. Tapi beralih dari kaidah asal yang haram kepada ijma yang membolehkan, ini namanya disebut dengan al-istihsan
bil ijma. Oke. Oh ya, kesimpulannya ya. Ini yang kedua. Yang ketiga istihsan bid darurah. Istihsan atas dasar kedaruratan. Ya, contohnya tidak batalnya puasa orang yang menelan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Nah, saya tanya Ustaz Zefa, kalau kita memasukkan benda tertentu ke dalam tenggorokan kita, batal nggak puasa kita? Batal. Batal gitu ya. Tapi jadi masalah begini, bagaimana kalau kita naik motor? Ya kadang mulut kita kebuka. Ada nggak kira-kira debu atau partikel-partikel di udara yang masuk ke dalam tenggorokan? Ya bahkan kadang lalat masuk saat itu. Kadang lalat masuk. Batal nggak puasanya? Apalagi kalau hujan ya. Apalagi pas hujan gitu kan, bisa jadi airnya. Gitu ya. Nah secara kaidah asal batal nggak? Batal harusnya. Batal harusnya kan. Tapi ada kedaruratan. Manusia harus beraktivitas di luar rumah ketika berpuasa. Ya kalau misalnya dipastikan nggak ada partikel yang masuk ke dalam tenggorokannya, kan repot juga gitu kan. Karena itu tidak mar'i ya, tidak terlihat gitu ya. Nah, bahkan tidak terasa dan seterusnya. Nah, maka dalam kasus ini orang yang berpuasa dan dia dikhawatirkan masuk sesuatu tanpa dia ketahui ya, itu tidak membatalkan puasanya. Kenapa? Atas dasar istihsan bid darurah. Nah, karena kedaruratan yang sulit untuk dia hindari gitu. Apalagi kalau misalnya lagi masak daging sate gitu kan, asapnya itu kan lagi puasa gimana gitu ya, ganggu sekali gitu ya, bisa jadi masuk itu ke dalam tenggorokan kita. Nah ini pasti masuk ya, makanya tidak batal karena atas dasar istihsan bid darurah. Nah, itu kaidahnya bid darurah. Kemudian yang keempat, istihsan bil uruf ya. Istihsan bil uruf ini contohnya adalah kafarat sumpah atas standar lafaz yang berlaku di masyarakat. Contohnya misalnya begini, saya nggak tahu nih, Ustaz Zefa di tradisi, Ustaz Zefa dari mana asalnya? Bali. Bali. Di Bali, Ustaz Zefa, di Bali antara daging dan ikan sama nggak? Antara daging dan ikan sama nggak? Kadang sama saat disebutnya. Jadi kalau misalnya Ustaz Zefa bilang, saya ada nggak sering orang mengatakan saya mau makan daging ikan. Notasinya adalah daging ternak atau daging ayam. Nah, itu. Ya. Paham ya? Ya paham, San. Pernah dengar sih seperti itu. Jadi dan orang Arab juga kadang orang Arab punya tradisi yang sama. Jadi kalau dalam bahasa Arab, daging itu kan bahasa Arabnya al-lahmu. Tapi al-lahmu itu identik dengan ayam, sapi, kambing gitu kan. Sedangkan kalau ikan itu tidak disebut al-lahmu. Ikan itu ya sama gitu ya. Ikan itu sama. Padahal kan ikan juga daging sebenarnya kan. Nah, saya ingin mengatakan begini, kalau misalnya ada tradisi di masyarakat mengatakan bahwa daging itu bukan ikan dan ikan itu bukan daging dalam tradisi lisannya, akhirnya ada orang berkata begini, saya bersumpah tidak akan makan daging. Rupanya dia makan ikan. Dia membatalkan sumpahnya nggak? Batal. Ya, saya ulangi. Kalau jadi berbeda kan? Kalau berbeda. Tradisinya berbeda ya. Jadi kalau ada orang bilang, tidak saya dong. Hari ini tidak akan makan daging. Nah, tidak makan daging ya. Saya hari ini tidak makan daging. Sumpahnya ya. Sumpahnya saya hari ini tidak makan daging, tapi dia akhirnya makan ikan. Membatalkan sumpahnya nggak? Enggak. Ya nggak membatalkan sumpahnya. Malah beda. Kenapa? Karena ketika dia makan ikan, dia tidak sedang membatalkan sumpahnya makan daging gitu kan. Karena daging itu beda dengan ikan. Nah, gitu. Jadi ini namanya. Nah, orang yang melakukan hal ini tidak dikategorikan melanggar sumpah dan tidak harus membayar kafarat sumpah. Dasarnya apa? Istihsan bil urfi. Oke. Gitu ya. Padahal kan dia sebenarnya membatalkan sumpahnya kan. Mau ikan pun daging sebenarnya gitu. Tapi karena urufnya yang mentradisi di masyarakat bahwa ikan dan daging itu dua hal yang berbeda, maka itu tidak dikategorikan membatalkan sumpah. Ya. Sedikit berdebat ya, mungkin waktunya udah habis. Nah, kemudian istihsan bil qiyasil khafi. Berapa menit lagi? Sekitar 10 menit lagi ya? 15 lah ya. Baik, sekarang istihsan bil qiyasil khafi ya. Nah, contohnya misalnya ini, saya bacakan dulu, pemanfaatan barang wakaf oleh wakif ya. Jadi orang yang mewakafkan hartanya boleh nggak memanfaatkan barang yang sudah dia wakafkan, gitu ya. Nah, secara kias jali, hal itu tidak dibolehkan berdasarkan kias kepada akad jual beli. Kalau seseorang sudah menjual barangnya, boleh nggak dia memanfaatkan barang yang sudah dia jual? Kan nggak boleh. Nah, kalau misalnya barang yang diwakafkan ini dikiaskan kepada akad jual beli, berarti kan orang yang mewakafkan barangnya ini tidak boleh dia manfaatkan lagi kan, karena sudah
dikiaskan seperti barang yang sudah dijual. Ini kalau pakai kias jali gitu ya. Tapi kalau pakai kias kopi, sedangkan secara kias kopi, hal itu dibolehkan berdasarkan kias kepada akad ijaroh. Jadi akad ijaroh itu misalnya begini, saya menyewakan motor saya kepada seseorang. Nah, ketika orang itu sedang tidak menggunakan motor saya yang saya sewakan kepada dia, boleh nggak saya memanfaatkan motor saya sendiri yang saya sewakan? Boleh nggak? Ya boleh, kan itu motornya sendiri gitu kan. Tapi karena saat itu masih dalam, ya motornya sendiri gitu, tapi kan dia sewakan gitu. Nah, selama proses penyewaan itu boleh-boleh saja dia gunakan kalau memang tidak sedang digunakan oleh yang menyewa gitu kan. Nah, atas dasar dua kias, ini sebenarnya bisa juga disebut dalam ilmu dalam bab kias namanya kias syabahi. Ya, bisa juga disebut kias syabahi. Kias syabahi itu artinya ada suatu faraq yang dia terkait dengan dua kias, tapi dua kias ini masing-masing menyimpulkan hukum yang berbeda. Ya, kalau orang yang mewakafkan hartanya ini dikiaskan kepada akad jual beli, maka dia tidak boleh memanfaatkan harta yang sudah diwakafkan. Tapi kalau menggunakan kias, kalau dia menggunakan asal ijaroh, menggunakan kias kepada ijaroh, kepada akad sewa ya, bukan jual beli, maka dia masih boleh untuk menggunakan barang yang dia wakafkan. Nah, kalau berdasarkan maslahat, maka barang yang diwakafkan secara maslahat dan istihsan lebih cenderung kepada kias kopi, yaitu akad ijaroh, daripada kias jali. Nah itu. Jadi artinya kesimpulan hukumnya nantinya adalah orang yang mewakafkan hartanya boleh-boleh saja dia memanfaatkan barang yang dia wakafkan. Ya kan unik, lucu juga kalau misalnya begini, saya mewakafkan harta saya untuk bangun masjid, tapi saya nggak boleh sholat di situ, ya kan aneh juga. Gitu. Makanya ya artinya dasarnya bukan lagi ke jual beli, tapi dasarnya seperti dia sedang menyewakan, gitu, menyewakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah analoginya seperti itu. Nah, jadi ini namanya ini disebut dengan istihsan, yaitu meninggal jali dengan mengamalkan kias kopi. Ya. Baik, kemudian istihsan bil maslahah. Nah, istihsan bil maslahah ini contohnya disebutkan oleh para ulama seperti tanggung jawab buruh atas kerusakan produk yang dibuatnya. Ya, secara kias buruh pada dasarnya tidak bertanggung jawab ketika barang yang sedang diusahakan ini terjadi kerusakan. Ya, artinya begini, ada pemodal bilang kepada tukang, ya saya minta dibuatkan nih barang tertentu nih, gitu ya, dengan barang yang saya modalkan ini. Hukum asalnya ketika proses pembuatan barang, buruh ini kan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan itu, gitu ya. Artinya tanggung jawabnya kembali kepada siapa? Pemodal, ya kan? Ini kaidah asalnya gitu. Tapi atas dasar kemaslahatan pemilik barang, ya, atas dasar kemaslahatan yang diberikan syariat kepada pemilik barang, maka dengan adanya kemungkinan kelalaian yang dilakukan oleh buruh dalam proses pekerjaannya, maka boleh ditetapkan suatu aturan yang disepakati antara pemodal dengan buruh, antara pemilik barang dengan buruh bisa disepakati bahwa buruh akan bertanggung jawab jika terdapat kerusakan pada komoditas barang. Artinya begini ya, si pemilik barang boleh mengatakan, ya selama barang ini dipegang oleh Anda dan saya khawatir Anda lalai, ya maka kalau terjadi kerusakan Anda akan bertanggung jawab juga. Nah, pembuatan syarat seperti ini tidak melanggar syariat. Gitu ya. Pembuatan syarat seperti ini. Dan ketika buruh mengatakan, ya saya akan bertanggung jawab kalau ada kerusakan. Nah, ini tidak melanggar syariat. Jadi dia terkategorikan sebagai syaratul sahih, syarat yang sah di antara akad-akad di antara umat manusia, dan dia masuk dalam kaidah al-muslimuna ala syuruti, bahwa Islam itu terkait dengan syarat yang dibuat antar sesama mereka. Padahal hukum asalnya kalau tidak ada syarat seperti ini maka buruh tidak bertanggung jawab kalau terjadi kerusakan. Nah itu ya, paham ya? Jadi hukum asalnya kalau nggak ada pembuatan syarat seperti ini maka buruh tidak ada tanggung jawab. Tapi kalau dikhawatirkan buruh akan lalai di dalam pembuatan barangnya, maka boleh pemilik barang membuat syarat atas dasar istihsan bil maslahah. Dasarnya jadi istihsan bil maslahah. Step terakhir adalah istihsan birof'il haraj, ya. Nah, ini kadang dulu saya sering bertanya-tanya Ustaz Uzaifah. Kan dalam kasus fikih thaharah itu ada bab najis ma'fu anhu, ya. Ada bab najis yang dimaafkan. Pertanyaannya begini, apa sih dasar najis ma'fu anhu itu, dasarnya apa? Gitu ya. Kok ada najis yang nggak dimaafkan dan ada yang dimaafkan? Itu pembedaannya seperti apa? Dasarnya apa? Gitu. Nah, rupanya di dalam kajian usul fikih, ya konsep tentang najis yang
dimaafkan ini berangkat dari bab istihsan, gitu ya. Bab istihsan ini mirip dengan istihsan bidorurah sebenarnya, mirip dengan bab istihsan bidorurah ya, yaitu berdasarkan istihsan biraf'il haraj, bahwa syariat ini kaidah dasarnya adalah bahwa syariat ingin mengangkat kesulitan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laisa 'alaikum fid dini min haraj, laisa 'alal a'ma haraju. Ini kan banyak ayat-ayat seperti ini ya. Maka kalau ada hal-hal yang menjadi kaidah dasar dalam syariat tapi itu malah menimbulkan kesulitan kepada mukallaf, maka ini akan menjadi pengecualian dari kaidah syariat tersebut, hingga akhirnya diambillah hukum yang tidak menjadi dasar atas kaidah syariat. Maknanya begini, contoh kasusnya begini Ustaz Zefa. Kalau pakaian kita terkena najis yang sulit dihindari, ya kalau pakaian kita terkena najis yang sulit dihindari, hukum asalnya kan ketika kita sholat menggunakan pakaian tersebut dan kita saat itu terkena najis yang sulit kita hindari, kan sholat kita batal. Ya, masalahnya ya. Tapi atas dasar istihsan biraf'il haraj, maka sholat kita tetap sah. Gitu. Kenapa? Karena najis yang menempel di badan kita tadi termasuk najis yang ma'fu anhu. Contohnya misalnya adalah darah nyamuk, gitu ya. Kita sholat di wilayah yang lagi banyak nyamuk. Nah, dalam kondisi sholat nyamuk ini mengelilingi kita, gitu ya. Kira-kira agar sholat kita khusyuk, kadang-kala mungkin kita ada nggak misalnya menempuk nyamuk tersebut kena badan kita, kena pakaian kita, mungkin nggak? Mungkin. Ya mungkin kan, untuk menghilangkan agar khusyuknya tetap datang kan, biar tidak gatal, akhirnya kita pukul nyamuk itu kan. Nah ketika nyamuk itu kemudian darahnya mengenai pakaian kita, hukum asalnya kan sholat kita batal, karena darah adalah benda najis. Tapi kondisi seperti ini kan kondisi yang haraj, kondisi yang sulit untuk dihindari. Nah maka kemudian biraf'il haraj dengan kaidah bahwa syariat ini mengangkat kesulitan, maka kaidah asal batalnya sholat yang terkena najis ini tidak berlaku, dan diambillah istihsan biraf'il haraj yang masih menimbulkan bahwa sholatnya tetap dinilai sah. Nah, jadi secara usuli, secara konsep usul fikih, kita bisa mengatakan ya najis yang dimaafkan itu ya konsepnya, dalilnya adalah istihsan. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya lagi, apa sih dasar kok ini ada najis dimaafkan? Artinya tidak membatalkan sholat kalau menyentuh badan dan pakaian kita. Dasarnya adalah istihsan. Sederhananya seperti itu ya. Nah inilah konsep-konsep istihsan yang sebagiannya terkait dengan dalil-dalil yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Makanya ada kaitannya dengan dalil-dalil yang sebelumnya. Mungkin kita cukupkan di sini untuk dalil istihsan. Cukup sudah. Cukup. Insya Allah tinggal tersisa satu lagi, yaitu dalil istishab. Tayyib. Menarik sekali Ustaz, seperti biasa selalu ada hal baru yang antum sampaikan, yang anak ketahui mungkin yang fakir ilmu ini ya. Jadi untuk para pemirsa mungkin harus tetap sadar gitu kalau menyaksikan tentang usul ini, karena adrenalin itu terpacu gitu menurut saya Ustaz. Jadi kalau tahu hal yang baru itu menurut saya hal yang membuat adrenalin terpacu. Oke. Mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan Ustaz sebelum antum tutup. Oke. Mungkin dari pemirsa yang ingin raise hand, silahkan kami utamakan, atau kalau misalkan ada pertanyaan lewat chat, kita bakal bacakan kalau memang di raise hand tidak ada yang angkat tangan. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ustaz, karena ada yang angkat tangan, kita langsung lewat chat aja ya, Ustaz ya. Ya, silakan. Bacakan buat antum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, melihat penjelasan tadi bahwa ada najis yang dimaafkan itu masuk ke istihsan biraf'il haraj, dan itu ada di dalam fikih Syafi'iyah. Dengan demikian, Syafi'iyah juga tidak 100% menolak istihsan ya. Sebab saya lihat di kitab Al-Um, kan Imam Syafi'i bilang barang siapa yang mengambil istihsan, dia telah membuat hukum yang baru. Mohon penjelasannya Ustaz, syukron. Ya. Jadi sebenarnya seperti yang saya katakan di awal tadi ya, ada pertentangan tentang penggunaan kata istihsan antara para mujtahid, pendiri mazhab ini ya. Imam Malik sebagai gurunya Imam Syafi'i malah mengatakan istihsan itu 9/10 ilmu. Sedangkan muridnya Imam Syafi'i malah menolak istihsan dan menuduh orang yang beristihsan membuat syariat yang baru. Artinya begini, kita harus meletakkan suatu istilah, suatu perkataan itu fi mahmalihi, sesuai dengan konteks yang sedang dibahas. Apa sih yang dimaksud dengan istihsan yang ditolak oleh Imam Syafi'i? Karena faktanya, rupanya ulama Syafi'iyah juga tidak menolak hasil hukum yang dihasilkan dari istihsan gitu ya, seperti kasus najis yang dimaafkan. Nah, jadi bisa dikatakan begini,
ketika kita misalnya bisa meletakkan suatu istilah pada tempat dan konteks yang berbeda, itu lebih baik karena itu bagian dari kita mengamalkan kaidah al-jam' wa taufiq. Ya, al-jam' wa taufiq itu artinya jangan sampai kita membenturkan suatu istilah dengan ketentuan yang lain yang seakan-akan itu tidak sinkron gitu. Kalau bisa disinkronkan, caranya bagaimana? Kalau istilah dalam bab jam' wa taufiq namanya dengan taghayyurul hal wal mahal, meletakkan konteks pada meletakkan suatu konsep pada konteksnya masing-masing. Jadi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um yang menolak istihsan itu adalah istihsan yang seperti kita definisikan pada definisi pertama dan yang kedua. Tadi kan kita sebutkan istihsan ada 3 definisi ya. Ada 3 definisi. Ada definisi pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Nah, istihsan yang ditolak oleh Imam Syafi'i itu istihsan pada konteks yang pertama dan yang kedua, yaitu mendasarkan suatu fatwa hanya atas dasar pertimbangan akal, tapi tidak ada dasar dalil syar'i. Adapun istihsan yang ketiga, ini kan tadi ada dasar raf'ul haraj. Raf'ul haraj itu didasarkan kepada banyak ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laisa 'alaikum fid dini min haraj. Maka perkataan Imam Syafi'i yang menolak istihsan jangan dibenturkan dengan istihsan dalam definisi yang ini gitu ya. Nah, makanya ya bisa dikatakan begini sih, kalau ulama Syafi'iyah mungkin mereka mengatakan kami menerima konsep najis yang dimaafkan tapi bukan atas dasar istihsan, atas dasar ayat Al-Qur'an. Nah, itu. Jadi kalau misalnya seperti ini berarti kan perbedaannya khilaf lafzi. Perbedaannya hanya pada konsep saja, bukan pada substansi gitu ya. Ya, jadi kalau ulama Maliki kami mengatakan ini najis yang dimaafkan atas dasar istihsan, ulama Syafi'i mengatakan kami menerima najis yang dimaafkan atas dasar ayat Al-Qur'an. Kesimpulan hukumnya sama, tapi konsep dasarnya yang berbeda. Dan kita jangan dipusingkan dengan konsep dasarnya. Kita amalkan apa yang disimpulkannya. Nah, maka istihsan yang ditolak oleh Imam Syafi'i itu bukan istihsan yang sedang kita bahas ini, gitu ya. Tapi istihsan yang didasarkan kepada murni akal tanpa ada dasar dalil yang jelas dalam syariat. Nah, itu yang ditolak oleh Imam Syafi'i. Ya, itu Paul. Oke, Tayyib. Satu pertanyaan lagi atau antum mau cukupkan saja, Ustaz? Ya, boleh, nggak apa-apa, silakan. Ini ada nih, satu lagi nyempil, Ustaz. Eman, izin bertanya Ustadz, adakah batasan-batasan atau kaidah-kaidah dalam menggunakan dalil istihsan? Mungkin antum mudah singgung, tapi sekarang antum jawab secara singkat, mungkin antum tafadhol Ustadz. Ya, sebenarnya begini, setiap kaidah itu pasti ada pengecualian. Ya, dalam bahasa pertanyaan ini adalah batasannya. Tidak ada kaidah yang tidak dikecualikan, itu saja. Jadi malah sebenarnya bukan hanya istihsan, semua dalil syariah juga pasti ada pengecualian. Termasuk itu kan mengecualikan ketentuan Al-Qur'an juga kan istihsan. Qiyas itu mengecualikan ketentuan Al-Qur'an khususnya. Nah, maka saya ingin katakan secara kaidah asal bahwa setiap kaidah itu pasti ada pembatasan. Setiap kaidah itu pasti ada pengecualian. Tidak tertutup kemungkinan terjadi pada istihsan. Ya, tinggal nanti sejauh mana saja seorang mujtahid kemudian sampai kepada pengecualian itu. Gitu ya. Nanti kita pastinya bicara dalam konteks bagaimana proses ijtihad yang dilakukan dengan menimbang dalil-dalil yang lain. Istihsan itu bukan dalil yang mandiri ya, dia dikaitkan dengan dalil yang lain. Sebagaimana Al-Quran hadis juga itu bukan dalil yang mandiri, karena Al-Quran itu nanti bisa dikecualikan oleh hadis, bisa dinasakh oleh sesama ayatnya. Nah, ini konteks-konteks seperti ini tentunya kan bisa kita katakan pendekatan-pendekatan untuk memahami syariat yang tidak mudah dipahami oleh semua orang gitu ya. Ayat Al-Quran bisa dihapus dengan ayat yang lain, hadis Nabi bisa dihapus dengan hadis yang lain. Itu kan sifatnya pembatasan dan pengecualian juga sebenarnya. Maka istihsan juga seperti itu. Nah, ini kaidah asalnya seperti itulah. Nah, tinggal kita sebagai muqallid mudahnya baca kitab fikih, oh kesimpulan akhirnya begini. Kalau mereka sepakat, alhamdulillah. Kalau mereka beda pendapat, ya sudah pilih yang mana gitu menurut kita apa lebih nyaman. Ya selesai kan gitu ya. Tapi ya kadang kita juga mesti mengetahui prosesnya untuk bisa menghargai hasil usaha dan jerih payah mereka. Ya begitu. Jadi mungkin kalau pertanyaan jawaban yang pertama itu maksudnya Imam Syafi'i bukan maksudnya Imam Maliki gitu saudara. Ya, bisa dikatakan begitu. Jadi mereka berbicara dalam konteks yang berbeda. Maksudnya bukan bermusuhan atau sampai ya, ya itu maksud yang kita ambil sebagai atau maksud yang diambil oleh banyak ulama setelah masa mereka ya, untuk jangan sampai antar guru murid ini saling bertentangan lah. kontra gitu ya. Dan kontra gitu ya. Karena kan konsekuensinya berat. Konsekuensinya adalah Imam Syafi'i tidak beradab di hadapan gurunya karena menuduh gurunya membuat sesuatu buat syariat baru. Imam Malik ya seakan-akan tertuduh membuat syariat yang baru
Padahal kita tahu Imam Malik itu adalah imam dari hijrah, gitu kan? Imam apa namanya, imamul muhadditsin, imamnya para ahli hadis. Ya nggak mungkin mereka dia berani untuk membuat hal-hal baru yang itu bertentangan dengan syariat. Makanya cara mengkompromikannya ya seperti yang tadi kita sudah jelaskan. Intinya husnuzon dulu lah, jangan langsung kita tuduh yang bukan-bukan kepada para ulama kita. Ya, gitu. Masya Allah, Tayyib. Itu menarik sekali dan kita harus jadikan pedoman ya untuk menghormati para ulama. Oke, San, mungkin karena waktu sudah melewati kita seperti biasa, tidak terasa bahasan kita mungkin sudah cukup tentang masalah istiqsam ini. Nah, insya Allah tanggal 3 saja. Nah, ini untuk para pemirsa, saya share screen dulu di sini. Untuk para pemirsa yang ingin menyaksikan kembali kajian dari Ustadz Ihsan Ansori, yaitu tentang perkara istishab, itu perkara terakhir tentang usul. Insya Allah Ustadz Ihsan bakal tetap melaksanakan kajian pada tanggal 3 Juni di jam yang sama saja. Oke, Tayyib. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Syukur jazakallahu khairan atas ilmunya, dan kembali kami ingatkan kepada para pemirsa mungkin yang memiliki harta lebih untuk mewakafkan atau menginfakkan hartanya untuk kelangsungan kajian kami di rumah fikih di sekolah live. Sekolah Fikih Live. Jadi bisa menyalurkan infak terbaiknya di Bank Muamalat dengan nomor rekening 360 03 kali 6321. Tayyib. Syukran jazakumullahu khairan sekali lagi bagi Ustadz Ihsan. Saya tutup kajian ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pamit, Ustaz Zaifah dan para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.